Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil simulasi metode numerik pada aliran fluida eksternal pada 4 silinder menggunakan OpenFOAM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Kristiawan, NRP 0823040015 dari TP4A, yang mana ini adalah eh, tugas besar dari mata kuliah metode numerik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Rudi Setiawan, NRP 0823 04 0015 dari TP4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil simulasi metode numerik pada aliran fluida eksternal di 4 silinder menggunakan open form pada mata kuliah metode numerik. Untuk latar belakang simulasi ini, eh, dalam dunia teknik kita perlu memahami perilaku fluida yang mengalir di suatu objek. Ini merupakan hal yang sangat penting ya, terutama untuk keperluan desain dan analisis struktur. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah computational fluid dynamics atau sering disebutnya yaitu CFD, yaitu metode berbasis numerik yang digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida dan interaksinya pada permukaan padat. Dengan CFD kita dapat memprediksi pola aliran, tekanan, dan gaya yang ditimbulkan akibat interaksi fluida. Dan juga kita bisa menganalisis fenomena kompleks seperti pembentukan pusaran, turbulensi, dan getaran fluida. Melakukan untuk CFD ini banyak keuntungannya ya. Kita bisa melakukan simulasi yang lebih efisien, fleksibel, dan hemat biaya dibandingkan dengan pengujian fisik ataupun pengujian eksperimental. Pada kesempatan kali ini saya membuat studi kasus dari simulasi ini, yaitu saya memodelkan aliran fluida satu arah yang melewati susunan 4 silinder ini. Ini adalah tiang-tiang vertikal struktur dari lepas pantai yang terkena aliran arus fluida konstan satu arah dengan menggunakan pendekatan numerik eh, dilakukan dengan metode CFD. Untuk tahapan proses simulasi ini, yang pertama yaitu pembuatan model geometri pada Salome, lanjut dengan pembuatan meshing. Setelah itu eh, simulasinya saya menggunakan OpenFOAM dengan solver yaitu PimpleFoam, dan visualisasi hasil dari simulasi ini menggunakan ParaView. Dan adapun tujuan dari simulasi ini yaitu untuk mengamati pola terbentuknya vortex di belakang silinder setelah fluida melewati 4 silinder ini. Bisa kita amati ya vortex nanti yang terbentuk. Lalu kita bisa menganalisis kontur tekanan dan vorticity
pada aliran fluida yang telah melewati empat silinder ini nantinya. Dan juga menghitung dan membandingkan gaya aerodinamika, gaya drag atau gaya drag dan gaya lift atau gaya angkat ya pada masing-masing silinder. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu saya menentukan kondisi batas awal pada domain geometrinya. Jadi simulasi ini memodelkan aliran fluida satu arah yang melewati empat silinder ini yang disusun dalam konfigurasi diamond ya ini atau belah ketupat. Keempat silinder ini merepresentasikan tiang-tiang vertikal yang eh, disebutnya yang pada simulasi ini adalah bangunan platform offshore yang terkena arus laut konstan searah searah sumber X ya di sini. Dan pendekatan simulasi ini yaitu menggunakan CFD tadi kan. Proses simulasi ini yang pertama yaitu kita memodelkan geometri pada surface salami eh, dengan konfigurasinya eh, seperti yang ada di sini ya spesifikasinya untuk derajat atau angle dari silinder ini yaitu 15 derajat sini ya. Lalu untuk radius dari titik pusat keempat silinder ini 1,6 diameter, di mana diameternya ini adalah satu. Lalu selanjutnya yaitu menyeting kondisi batas. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan base pada permukaan domain. Domain ini untuk mendefinisikan kondisi batas atau yang nantinya level boundary condition ya setelah di running pada open room. Setiap sisi domain dan permukaan silinder ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dalam simulasi alirannya. Ini ada face inlet, di sini face inlet, ada outlet di sini, dan ada atas bawah, sini atas bawah, dan juga depan dan belakang. Lalu ada silinder 1 sampai 4. Silinder 1 sampai 4. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu proses meshing atau eh, membuat mesh dengan menggunakan di sini saya menggunakan eh, di meshing satu saya menggunakan di algorithm extraction 3D dan 1D-nya menggunakan algoritma projection 1D hypothesis. Untuk short SD-nya ini satu. Pada sampai satu saya menggunakan Natgen 1D 2D dengan ukuran max size-nya itu 1 dan min size-nya 0,5. Dengan thicknesses ini very fine dan ukuran meshing pada silinder itu di sini 0,05. Untuk submesh 2 saya menggunakan wire discretization di sini dengan geometri precision 1 dan juga number of segmennya 1 di sini. Untuk submesh 3 menggunakan wire discretization dengan geometrinya ini exertion 2 dan number of segmennya 1. Nah, ini adalah hasil dari settingan saya. Settingan saya yaitu hasil meshingnya jumlah elemen yang didapat yaitu 68.000 sekian
dan juga notch-nya itu 68.802, dan ini adalah gambar elemen masing-masingnya yang berbentuk eh, prismatik. Lalu selanjutnya ya ini adalah file dari hasil runningan OpenFlow dengan base IDS.flow. Di sini menampilkan eh, kondisi-kondisi batas yang telah kita setting tadi di Salome. Ada inlet outlet atas bawah, depan belakang, dan silinder 1 sampai 4. Dan juga di sini ada tipe-tipenya ya, tipe patch, dan juga inlet outlet ini patch, atas bawah ini juga patch, dan depan belakang ini empty. Untuk senirnya ini bertipikan wall, yang mana silinder ini tidak tertembus oleh fluida, namun hanya dilewati saja oleh fluida. Next, ini adalah settingan settingan awal dari waktu kondisi 0, titik 0. Ini adalah pressure atau tekanan, yang mana inletnya ini bertipikan zero gradient, outletnya fixed value, atas dan bawah ini simetri, dan depan belakang ini empty. Silinder 1 sampai 4 ini zero gradient. Dan ini adalah kondisi 0 pada value. Di sini ada inletnya bertipe fixed value, yang mana ini nilainya sudah saya setting ya. Untuk outletnya ini bertipikan zero gradient. Eh, di mana ini aliran yang keluar dari area simulasi ini tanpa hambatan. Untuk tipe atas dan bawah ini strip, tipe depan belakang ini empty. Untuk silinder 1 sampai 4 ini juga no slip. Nah, selanjutnya ya ini ada file control disk, yang mana ini sangat menentukan hasil simulasi yang kita inginkan. Di sini ada beberapa eh, settingan ya. Ada end time ya. Di sini end time saya setting 200, yang mana simulasi ini berjalan selama 200 detik, dan delta T-nya ini 0,005, dan rate intervalnya ini 0,5, yang mana setiap eh, running nih running dalam waktu 0,5, eh, ini filenya disimpan ya. Misal ada kondisi waktu 0, 0,5, 1, 1,5. Setiap interval 0,5, eh, program ini menyimpan file. Lalu selanjutnya ini ada, ini saya tulis vorticity juga di sini, yang mana eh, vorticity ini untuk menampilkan vorticity yang nantinya akan ditampilkan di software preview. Nah, ini saya tuliskan juga di sini agar mempermudah proses running atau proses simulasi ya, agar tidak kerja 2 kali ya. Jadi sekali running ini sudah include dengan vorticity-nya. Lalu ada force 1 sampai 4. Di sini force koefisien 1 saya isi dengan silinder 1, dan seterusnya 2 juga saya isi dengan silinder 2, 3, dan 3. Untuk force koefisien 4 juga saya isi dengan silinder 4. Nah, di sini juga tidak kalah penting yaitu ada settingan transport properties, yang mana ini menunjukkan
kekentalan suatu fluida ya, di mana eh, pada kasus kali ini fluidanya adalah air laut. Namun untuk nilai nu ini eh, saya dapatkan dari hasil perhitungan saya sesuai dengan NLP saya. Lanjut, ini setelah semuanya disetting dan di running, ini masuk ke post processing, yaitu menggunakan software eh, ParaView ya, di mana di sini eh, saya plotting dalam 5 kondisi waktu. Di sini ada waktu time 0,5 detik. Di sini verticity-nya belum terlalu kelihatan ya. Eh, Kontur alirannya belum begitu terlihat. Namun ini sudah timbul sedikit eh, bentuk verticity-nya yang di sekeliling silinder ini ya. Lalu pada time 10 detik ini bentuk alirannya sudah mulai terlihat. Lalu untuk time 50 detik ini sudah terlihat jelas ya, ini sudah bahkan sudah sampai menembus eh, batas simulasi saya. Lalu terus lalu selanjutnya itu time 100 detik, yang terakhir ini time 200 detik, mana ini adalah eh, akhir dari simulasi yang saya setting, yaitu selama 200 detik. Dan juga di sini ada beberapa warna yang kontras ya di sini. Nah, ini menunjukkan eh, besarannya arus yang nanti bisa dilihat, disesuaikan dengan eh, kontur warna yang ada di sini dan nilainya, yang mana eh, warna biru ini adalah arus yang paling kecil ya besarannya. Lalu yang paling besar ini ada di warna ungu. Oke, selanjutnya ini saya menampilkan plot kontur tekanan. Ada 5 kondisi waktu juga. Ini ada time 0,5 detik, eh, 10 detik, 50 detik, 100 detik, dan 200 detik. Yang mana pada time 0,5 detik ini tekanannya eh, belum terlalu menyebar ya. Lebih dominan di depannya silinder atau di depan arah aliran fluidanya. Lalu di time 10 detik ini eh, kontur tekanannya sudah eh, mulai kelihatan ya di belakang senirnya, ini sudah mulai kelihatan lebih mendominasi di belakang silinder ini tekanannya. Lalu di time 50 detik ini tekanannya sudah mulai merata ya. Untuk time 100 juga, dan di time 200 detik ini eh, alirannya sudah mulai teratur ya, sudah mulai konstan. Ini juga sudah melebar ke kanan kiri ya tekanannya. Nah, pada plot kontur tekanan ini setiap garis ini juga mewakili besaran tekanan. Eh, Bisa dilihat pada kontur warna di bawah ini ya. Ini juga ada nilainya, yang mana kontur yang berwarna biru ini adalah tekanannya yang paling rendah di sini. Yes, next di sini. Nah, dari rangkaian simulasi, inilah data yang dihasilkan, dan ini data yang eh, kita butuhkan untuk mengevaluasi dari desain ataupun
rancang bangun yang akan dibuat ya. Dan grafik ini menunjukkan gaya hambatan atau gaya drag pada keempat silinder terhadap waktu. Nah, di sini